Waduh, masalah kafir. Kafir memang sesuatu yang banyak diungkapkan di dalam Al-Quran, banyak kalimat-kalimat kafir, itu banyak sekali. Saya coba untuk membahas tentang kafir di dalam surat Shad ayat yang kedua. Coba kita perhatikan bagaimana pemahaman saya terkait dengan kafir di dalam surat Shad ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Balil ladina kafaru, bahkan alladina kafaru, orang-orang kafir fi dalam izzah, kesombongan, wa shiqaq, perselisihan. Pertanyaan muncul, kafir itu manusia secara fisik atau bukan? Sifat mungkin. Nah, kafir itu menunjuk kepada kata sifat, seperti iman itu menunjuk kepada kata sifat, sabar merupakan kata sifat. Maka pemahaman saya di sini, kafir bisa jadi mengena kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, kalau dia mengambil sifat kafir. Jadi kalau kita menelaah Al-Quran, cobalah untuk mengambil petunjuk buat diri kita sendiri. Coba ayat ini kita lihat. Balil ladina kafaru, orang-orang kafir itu memiliki sifat yang dominan, yaitu kafaro, menutup diri dari sesuatu yang baik. Baik di sini berarti yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang pokok yang pertama. Kemudian orang-orang kafir itu menutup diri dari kebenaran. Intinya orang-orang kafir itu selalu menutup diri dari sesuatu yang baik, maka itu disebut sifat kafir. Fi Aizah, ini yang perlu kita bahas. Si orang kafir memiliki sifat fi itu di dalam. Fi di dalam. Kalau maksud di dalam berarti diselimuti. Dia ada di dalam berarti ada diselimuti. Nah, apa yang menyelimuti orang-orang yang suka menolak kebenaran itu? Bisa jadi sekali lagi orang muslim ketika di dalam hatinya ia diselimuti oleh apa? Izah. Izah kalau lihat terjemah di sini kesombongan. Izah itu bisa jadi kekuatan. Izah itu bisa jadi kemuliaan. Izah bisa jadi keperkasaan. Apabila seseorang ia diselimuti oleh kekuasaan atau kekuatan, kemudian si kekuatan itu malah digunakan untuk menindas orang lain, maka kekuatan itu menjadikan seperti sifat orang kafir. Jadi seorang muslim yang ia memang umpamanya memiliki kekuatan, semestinya kekuatan itu untuk menolong, bukan untuk menyiksa. Ya, kekuatan itu untuk menolong, tetapi kekuatan atau kekuasaan digunakan untuk menindas, untuk memperdaya orang lain. Itu termasuk sifat orang-orang kafir. Terus orang kafir itu fi aizah wa shiqaq. Nah, wasiqaq. Shiqaq itu disebutnya membelah atau memberatkan. Bisa makna shiqaq memberatkan. Sifat seperti apa? Sifat yang suka memecah belah. Ada kebaikan ia robek sehingga pecahlah kebaikan tersebut. Ada orang yang baik, hubungan baik, ia pecah supaya bertengkar. Ada lagi orang yang suka memberatkan kepada orang lain. Mungkin karena dia itu merasa tidak suka. Betul. Nah, kita kembali lagi ke ijah. Ada satu ijah yang perlu kita bahas. Ijah itu bisa maknanya kemuliaan. Mungkin orang itu merasa dirinya mulia, bisa keturunan, ya betul. Bisa mulia karena pangkat, bisa mulia karena kekayaan, ya. Bisa mulia karena ketokohan, atau mulia karena keilmuan, bisa kan? Yang disebut dengan. Maka semestinya orang yang muslim, kalau memang ia memiliki keturunan yang mulia, semestinya ia menunjukkan akhlak yang baik. Nah, kalau memang ia memiliki kemuliaan karena kedudukan, seharusnya dia menjadi orang yang bijaksana. Dan kalau memang dia itu memiliki kemuliaan lewat ilmu, seharusnya dia itu menunjukkan bagaimana orang yang memiliki ilmu, sifat tawaduknya bagaimana, sifat santunnya bagaimana, sifat tegasnya bagaimana, yang disebut dengan orang berilmu. Sebab kemuliaan seseorang itu bisa nampak dari keilmuan, akhlak, dan ketakwaan. Itu kemuliaan seseorang. Langsung kita ambil kesimpulan di sini. Bila seorang muslim di dalam hatinya ada yang disebut dengan merasa ijah, merasa ia kuat, kemudian kekuatannya untuk menindas orang lain, ia merasa mulia, kemuliaannya hanya untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain,
berarti dia sombong. Betul. Maka sudah mengambil sifat orang kafir. Jangan dulu menilai orang kafir yang jauh. Nilailah diri sendiri supaya jangan sampai kita memiliki sifat orang kafir. Kemudian orang kafir itu suka menjadikan orang berselisih. Seharusnya ia mendamaikan, merukunkan, jangan menjadikan persoalan sehingga orang lain pecah. Wallahu alam. Bisa. Mungkin itu bisa disampaikan terkait dengan kafir. Kalau dijelaskan panjang bisa panjang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, itulah kira-kira penjelasan menurut Al-Quran. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kalau begitu kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.